Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, teman-teman yang berbahagia, InsyaAllah mulai saat ini kita akan belajar tafsir Al-Quran. Kita mulai dari suratul Fatihah, tapi tafsir secara ringkas, bukan tafsir yang panjang ya. InsyaAllah ringkas, biar bisa kita mengambil intisarinya dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah kita awali dengan tafsir suratul Fatihah. Kita tahu suratul Fatihah ini disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang karena memang suratul Fatihah tersusun dari 7 ayat. 7 ayat yang diulang-ulang. Diwajibkan dibacanya di dalam sholat yang 17 rakaat. Sehingga tiap detik di jagat raya ini suratul Fatihah tidak pernah berhenti dibaca. Jadi tiap detik itu ada orang yang baca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini punya manfaat yang luar biasa. Kita tahu setiap surat dalam Al-Quran itu punya manfaat. Setiap surat itu punya manfaat. Setiap huruf itu punya manfaat. Karena dia adalah kalamullah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, seandainya Al-Quran ini kami turunkan pada suatu gunung, maka gunung itu akan hancur jadi berkeping-keping, jadi debu karena tunduk. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gunung kena wahyu Allah hancur, berarti wahyu Allah ini punya kekuatan yang luar biasa. Para ulama mengatakan seandainya kalamullah ini tidak diterima dulu oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mendengar Al-Quran. Karena Al-Quran sama Allah diturunkan dulu ke Nabi Muhammad SAW, baru setelah itu dari dada Rasulullah dikeluarkan. Jadi bukan diterima oleh gunung, bukan diterima oleh manusia yang lain, tapi diterima oleh dada Nabi Muhammad SAW, oleh ruhnya Rasulullah SAW. Maka Al-Quran ini bisa dengan izin Allah Ta'ala didengarkan oleh yang lain, karena sudah dibaca dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya yang menjadi syafaat buat kita seluruh hamba Allah ini bisa mendengar kalamullah karena sudah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak, maka tidak ada satu makhluk Allah yang mampu mendengar kalamullah. Karena kalamullah dahsyat ya. Ini makhluk lemah. Telinga yang lemah ini mana mungkin bisa mendengar kalamullah. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW, kita semua bisa menikmati kalamullah. Karena sudah ditampung dan dibaca dengan lisan Muhammadi, lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap huruf punya kekuatan yang luar biasa. Ya, buat yang mengerti, dan di antara orang yang mengerti adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau kita baca kisah-kisah tentang suratul Fatihah, kita masih ingat seorang sahabat yang menyembuhkan kepala suku yang non muslim karena kakinya disengat oleh kalajengking padang pasir, dengan bisanya membuat lumpuh seketika kepala suku tersebut. Setelah diobati dengan berbagai macam obat ternyata enggak sembuh. Kemudian minta tolong kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu ceritanya cukup masyhur dan sering kita dengar dan perdengarkan. Sahabat pun mendatangi, kemudian sahabat membaca suratul Fatihah dan meniupkan atau meludahi dengan ludah-ludah kecil sedikit ke kaki yang tersengat kalajengking. Biidznillah, begitu ludah itu nyampe ke kaki yang kena sengat kalajengking tersebut, maka kepala suku yang lumpuh itu bisa berdiri. Seperti onta yang tadinya diikat, ya. Onta yang tadinya diborgol, kemudian borgolnya dilepas, ikatannya dilepas, onta itu langsung berdiri, maka kepala suku langsung berdiri, sembuh seketika. Nabi Muhammad SAW pun senang dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mengambil inisiatif tanpa diajari Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah senang punya murid yang pintar, gak diajarin manfaatnya Al-Fatihah, tahu memanfaatkan suratul Fatihah. Ketika itu sahabat kan mendapatkan hadiah kambing, perjanjian kalau sembuh saya mau ngobatin tapi saya minta kambing 100 ekor dalam riwayat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sahabat ini sampai ke Madinah dan dilaporkan pada Rasulullah SAW, ini fulan meruqyah.
Jadi menjampi-jampi. Jadi menjampi-jampi dengan suratul Fatihah. Bagaimana ini kambing yang kami dapat sebagai upah dari menjampi-jampi dengan Al-Quran tersebut. Maka Rasul minta, saya juga minta bagiannya. Ya, untuk menunjukkan itu halal, saya minta bagiannya dari kambing yang kalian peroleh. Wah, dari mana kamu bisa tahu kalau suratul Fatihah itu bisa digunakan untuk menjampi-jampi dengan tersenyum bahagia karena sahabatnya bisa mengerti suratul Fatihah bisa digunakan untuk menjampi-jampi. Nah, ini termasuk salah satu manfaat dari sekian manfaat yang tidak mungkin bisa dikupas, enggak mungkin ada habisnya karena kalamullah tidak ada habisnya manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah untuk pengobatan. Sab'ul Mathani, suratul Fatihah itu 5 qiraat lah. Tergantung yang baca itu niatnya untuk apa. Sebagaimana dikasahkan dulu ada seorang istri yang sangat benci terhadap suaminya. Sehingga kalau dia kumpul sama teman-temannya, dia selalu menggunjing suaminya. Dia mengatakan suamiku itu begini, suamiku itu begini, terus seperti itu. Tapi setiap selesai, dia berkata pada teman-temannya, seburuk-buruk suami saya itu kalau selesai ngomong, suami saya itu suka mengakhiri ucapannya dengan baca suratul Fatihah. Ayo kita contoh ini, Al-Fatihah. Mereka semua baca suratul Fatihah. Suatu hari sang suami lagi ada di rumah tanpa sepengetahuan istrinya. Maka ketika istrinya dan teman-teman yang kumpul ngerumpi, suaminya pun mencatat. Dulu belum ada alat perekam, ya. Belum ada handphone, belum ada alat perekam tape atau apapun. Sehingga dicatat setiap ucapan istrinya itu. Nah, termasuk di akhirnya, mari kita baca suratul Fatihah. Dicatat detil. Kemudian sang suami melaporkan perbuatan istrinya ini kepada keluarga. Ya, keluarga istrinya untuk menasihatin nih. Karena istrinya udah terlampau nih, sudah berkali-kali ya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka didudukkan sang istri bersama suami di hadapan keluarganya. Kemudian sang suami ditanya, apa kamu punya bukti atas tuduhanmu ini? Maka suami mengatakan, saya punya bukti. Mana buktinya? Istrinya udah gemeter nih, ya, karena tahu betul dia memang melakukan hal itu. Ini buktinya nih, saya catat semua di sini. Maka catatannya dibuka. Subhanallah, itu semua yang dicatat itu hilang. Kalimatnya itu dia terhapus. Padahal itu dengan tinta ya. Belum ada alat penghapus tinta itu. Terhapus. Kecuali kalimat, mari kita akhiri majelis ini dengan baca suratul Fatihah. Nah, kalimat itu masih ada. Artinya apa? Allah menunjukkan keajaiban suratul Fatihah. Semua hal-hal yang buruk yang dicatat itu terhapus dengan diakhiri dengan membaca suratul Fatihah. Karena itu nanti dikatakan ahlul Yaman, orang-orang Yaman tuh, orang-orang Hadramut karena senangnya mengakhiri majelis atau kegiatannya dengan suratul Fatihah atau suka bertawassul dengan suratul Fatihah, nanti itu akan masuk surga dengan dipanggil mana orang-orang yang suka dengan suratul Fatihah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri majelis ini dengan baca suratul Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.